Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia beserta kerajaan pertama yaitu Samudra Pasai. Sebelumnya ini sudah saya berikan materinya di minggu sebelumnya. Kita akan sedikit membahas ya supaya Anda lebih memahami. Jadi ketika masuknya Islam ke Indonesia ya, muncul banyak teori bagaimana awal mula masuknya Islam ke Indonesia. Nah, beberapa yang kita akan bahas adalah mengenai tiga teori besar ini. Ada teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Jika Anda cari lagi, misalnya di website atau di Google, ya nanti Anda mungkin akan menemukan teori-teori yang lain selain tiga ini. Salah satu contohnya adalah teori Cina, ya. Ya, kita akan bahas dulu mulai dari teori yang pertama, bagaimana awal mula masuknya Islam ke Indonesia, yakni teori Gujarat. Nah, teori Gujarat ini didukung oleh ilmuwan, salah satunya adalah guru-gurunya, ada W.F. Sutherland dan Flick, ya. Nah, menurut teori Gujarat ini, ya seperti namanya teori Gujarat, jadi Islam ini dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Gujarat. Gujarat itu terletak di bagian India. Nah, menurut teori ini, Islam itu masuk sekitar abad ke-13 yang dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat, India. Apa buktinya? Bukti yang pertama adalah adanya batu nisan Sultan Malik Al-Saleh dari kerajaan Samudra Pasai yang bercorak Gujarat atau India. Nah, ini contohnya ya. Jadi, batu nisan ini dilihat dari motifnya itu seperti yang ada di India, ya, tepatnya di Gujarat. Ya, jadi Gujarat ini salah satu wilayah India yang memang banyak beragama Islam. Ya. Bukti pendukung yang kedua apa? Adanya tulisan dari Marco Polo, ya ini dia ini pedagang dari Venesia, Italia, yang menyatakan bahwa dia ini pernah singgah di Perlak, ya, pada tahun 1292, yang mendapati banyak penduduknya beragama Islam serta peran pedagang India dalam penyebaran agama tempat tersebut sangat besar gitu ya. Jadi banyak juga para pedagang India di situ yang memang sudah beragama Islam. Nah, selanjutnya ada teori Mekah. Nah, teori Mekah ini seperti namanya, teori ini berasal dari orang yang membawanya adalah berasal dari Mekah atau dari Arab ya. Ini didukung oleh Buya Hamka dan Van Leer ya. Nah, pengaruh Islam ini masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 menurut teori ini. Ya, dan dibawa langsung oleh para pedagang dari Arab, ya, tepatnya Makkah. Buktinya apa? Ya, buktinya adalah karena pada tahun 674 ya, di wilayah Baros, pantai sebelah pantai barat Sumatera itu ada pemukiman Islam, ya. Pemukiman Islam disebut pemukiman Islam di Baros, ya, di wilayah Baros. Itu pertama. Bukti yang kedua adalah ini sedikit menyanggah teori Gujarat karena teori ini meyakini Islam berkembang di Samudra Pasai itu menganut madhab Syafi'i. Ya, madhab Syafi'i ini adalah madhab besar di Mesir yang ketika itu di Mesir, di Mekah gitu ya maksudnya. Yang ketika itu di Mesir dan Mekah ini bermadhab Syafi'i, ya belum madhab yang sekarang itu madhab Hambali ya. Dan ini sama halnya dengan yang berkembang di Samudra Pasai. Nah, bagaimana dengan di Gujarat? Nah, kalau di Gujarat itu justru menganut madhab Hanafi. Ya, jika teori Gujarat itu memang benar, seharusnya di Samudra Pasai itu harusnya menganut madhab Hanafi. Sedangkan pada kenyataannya, menurut teori ini bermadhab Syafi'i. Ya, madhab yang memang berkembang di Samudra Pasai dan berkembang di Mesir dan di Mekah pada saat itu. Oke. Bukti pendukung ketiga adalah adanya gelar Al-Malik. Adalah gelar yang lazim dipakai di Mesir saat itu. Jadi, ya gelar Al-Malik yang ada di Samudra Pasai untuk raja-rajanya itu juga dipakai di Mesir. Artinya memang kemungkinan dibawa oleh orang-orang dari Mesir atau dari Mekah gitu ya. Ini teori Mekah. Yang selanjutnya adalah teori Persia.
Nah, teori Persia ini didukung oleh Husain Jayadiningrat. Ya. Jadi, menurut teori Persia ini, Islam itu dibawa oleh orang-orang dari Persia sekitar abad ke-13. Ya. Bukti pendukung pertama itu adalah adanya upacara tabot. Apa sih upacara tabot? Upacara yang memperingati meninggalnya Husain bin Ali, cucu Rasulullah. Ya, di Bengkulu dan Sumatera Barat itu disebutnya tabuik. Ya, setiap tanggal 10 Muharram atau 1 Asyura. Ya, upacara ini juga merupakan ritual tahunan di Persia. Jadi ada kesamaan ritual tahunan ya yang disebut sebagai upacara tabot ya di Indonesia maupun yang ada di Persia, tepatnya di wilayah Bengkulu dan Sumatera Barat. Ya. Bukti pendukung kedua adalah adanya kesamaan antara ajaran Sufi yang dianut Syekh Siti Jenar dan Sufi di Iran yang beraliran Al-Hallaj. Ya. Nah, ini juga bukti kesamaan dengan Persia. Nah, mana yang paling kuat menurut Anda? Nah, itu silahkan Anda analisis sendiri ya. Dan boleh dicari bukti-bukti yang lainnya juga. Atau bisa saja gabungan antara ketiga teori ini ya. Oke. Lalu bagaimana proses masuk dan jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia? Oke. Proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia ini umumnya berjalan secara damai ya, tidak ada peperangan. Nah, Islam ini mendapat sambutan baik dari berbagai kalangan. Hal tersebut dikarenakan satu, syarat memeluk Islam itu sangat mudah ya. Kenapa? Karena hanya mengucapkan syahadat. Yang kedua, tata cara peribadatannya sederhana. Maksudnya apa? Tidak perlu upacara-upacara yang rumit, kayak seperti harus ada sesajen dan sebagainya, tidak perlu. Karena sholat itu hanya membutuhkan apa? Ya, diri kita gitu ya. Diri kita saja gitu kan. Jadi ibadah saja, ibadah itu sederhana, gitu. Tidak rumit, harus menyiapkan segala hal. Yang ketiga, tidak mengenal pelapisan sosial atau kasta. Ya, kalau dalam Islam itu semua manusia sama di hadapan Allah, baik yang kaya maupun yang miskin, tidak ada pelapisan sosial atau tidak ada kasta. Ya. Dan ini membuat Islam itu mudah gitu ya masuk ke Indonesia. Yang selanjutnya jalur-jalur penyebaran ya. Nah, kita akan bahas di video berikutnya ya. Jadi jalur-jalur penyebaran itu ada lewat perdagangan, lewat perkawinan, pendidikan, tasawuf, dakwah dan kesenian ya. Nanti kita lanjut di part kedua.